akan mendengarkan sisi lain dari sebuah pondok pesantren. Kiai Haji Dodo Aliul Murtado. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, falhamdulillah, thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, fala nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'al huda min yaumina hadza ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Hadratal mukramin, guru-guru kami di Pondok Pesantren Miftahul Huda 4 sekaligus keluarga besar Sadeng, nikmat dan anugerah yang tidak terkira ketika tadi pagi kami keluarga besar Miftahul Huda bisa bersinau bersama, berbagi gelak dan tawa dengan duriah mulia. Apa yang kami dengar dari cerita-cerita tentang kesalehan, tentang amal ilmiah Mama Bakri, Mama Ukon, Bulkoni, dan seluruh almarhumun wal maghfurun yang telah Allah ambil purna tugas dan sudah ditempatkan di taman surganya Allah insyaallah. Tidak pernah kami bayangkan bahwa cerita itu kemudian bisa kami alami pagi tadi ketika semua dari kami bercerita tentang orang tua kami, bagaimana semua itu bermula dari perjalanan panjang Sadeng menuju Manonjaya, lalu kemudian berdiaspora seperti kita hari ini. Ibu bapak sekalian, Bu, nanti dulu airnya nanti ya, nanti. Ibu, bapak, para alumni sekalian, membayangkan bagaimana para sahabat berkumpul bersama Rasulullah itu mudah. Kenapa saya katakan mudah? Karena ada satu kaidah yang sering disampaikan oleh para ulama, ijtima'una ma'a masyayikhina, kumpulna urang santri jeung kiai kajtima'is sahabah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mun urang ayeuna jadi santri, jadi anak ideologi anu teu prioritas DNA, Bu. Karena untuk jadi anak ideologis tidak butuh tes DNA. Itu sama halnya dengan para sahabat ketika berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membayangkan Nurul Hidayah, membayangkan Miftahul Huda baik di pusat atau Miftahul Huda 4 yang siang hari ini genap berusia 8 tahun. Itu sama dengan apa yang terjadi di masa Nabi ketika dakwah dilakukan tersembunyi, lalu kemudian satu tempat jadi destinasi bernama Al-Arqam bin Abil Arqam, rumah kecil di samping Bukit Sofa yang kemarin dikunjungi oleh guru kita Kang Haji Ibad. Dengan gagahnya kemarin ikut bertawaf dan sa'i dengan kami, ikut Abah dan Duriah, ada umroh satu pesawat, semua dari keluarga Miftahul Huda dan para santri serta jamaah bersama terbang ke Mekah. Dan Kiai Ibad, guru kami di sini, ikut beserta guru-guru mulia di Miftahul Huda. Beliau dengan sangat perkasa, ya Kang Haji ya. Ketika yang lain masih menggunakan kakinya, beliau pakai roda. Terima kasih.
Tapi saking sayangnya guru-gurunya, beliau didoakan semoga kesalehan al-maghfurlah diwarisi oleh beliau. Amin. Dan wujud kesalehan itu bernama Miftahul Huda 4. Wujud kesalehan itu bernama Nurul Hidayah. Wujud kesalehan itu bernama anak-anak ideologis Miftahul Huda, insya Allah. Di Bukit Sofa ada satu tempat yang sederhana, tepatnya rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Sejarawan kemudian menyebut itulah cikal bakal pesantren. Maka kalau di sekolah dikenalkan pesantren mengadopsi serama dari Hindu Buddha, kita tolak bersama. Karena pesantren tidak lahir dari ruang hampa, tapi ada kesejarahan yang langsung melibatkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa harus pesantren? Kenapa ta'allum, dirosah, suluk dan suhbah itu harus di pesantren? Karena dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Santri pertama Rasul mendapat gelar as-sabiqunal awwalun, yang konon meski ke-23 dari mereka belum meninggal dunia, Allah sudah tempatkan, Allah sudah sediakan tempat khusus di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ari urang jadi santri Miftahul Huda 4 siap kelebet surga. Bahkan kelak ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah Rasul memulai satu peradaban tidak dari konsep ekonomi yang brilian, tidak membangun koneksi ekonomi, tidak dulu membangun kesepakatan politik. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul ketika Ka'bah harus menjadi pusat di mana kita berkiblat, setelah sebelumnya Baitul Maqdis menjadi kiblat pertama umat Islam, tempat yang tadinya paling depan dari Masjid Nabawi kemudian disimpan peneduh, dibuat satu tempat yang konon menurut para sejarawan disebut Zullah atau Sufah. Di sanalah sosok-sosok pinilih itu hadir. Ada Mu'ad bin Jabal, ada Abu Hurairah. Mereka berdiaspora dari negaranya datang ke satu tempat bernama Madinah, tidak untuk bekerja kemudian mengumpulkan pundi-pundi rupiah, tapi datang untuk beristifadah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumping ke Madinah, niuhan di Sufah janten santri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa Kang Haji Ibad kekeh dakwahnya bernama pesantren? Karena dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ibu bapak sekalian, pernah dari kita protes pada guru-guru kita. Kang Haji Ibad abdi masantren di Miftahul Huda 4 tos 10 tahun, tapi teu pinter siga Abu Hurairah, teu pinter siga Anas bin Malik, tidak pintar seperti sahabat-sahabat yang lain. Ada juga yang datang ke tempat ini hanya berbekal kenangan bahwa di sudut pesantren ini ada tempat yang bagus untuk berteduh dan mencuri waktu untuk sekedar tidur. Dan dari tidurlah kemudian terhimpun pesan dan kesan selama mondok di Miftahul Huda 4. Saya mengalami sendiri, para alumni mengalami momen itu. Ketika kita bersama para guru tidak satu warna, tapi memiliki banyak warna dan banyak cara. Seperti itulah para sahabat. Ada yang dekat dengan Rasul melalui ta'allum, lebet ke kelas, guru ngawulang, kemudian orang mengucap ulang dan menuliskan apa saja. Namina ta'allum, au kama qol inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ta'allum sama satu segat dengan tawajuh,
at-tawajjuh min jihatil murid wa taujih min jihatis syekh. Kalau kemudian lahir Abu Hurairah yang menghafal 5 ribuan hadis, maka tidak salah kalau Miftul Huda pernah melahirkan sosok-sosok cerdik pandai seperti para alumni. Ada juga yang tidak pernah dites hadis, diminta dituntut jadi ahli hadis tapi lulus jadi ahli hadas. Tengok ada berapa jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Berkecil hatikah kita sebagai para alumni, apalagi ibu-ibu? Ibu tos sabar tahun jantan jamaah majelis taklim di dia. Ayah 1 tahun, ayah 2 tahun. Kalau saya tanya, ibu sudah berapa tahun di tempat ini? Menaun. Sudah ada lulusan majelis taklim yang jadi kiai? Enggak ada. Jangan berkecil hati. Allah sudah menjaminkan ada kebaikan yang akan diberikan, seperti apa yang digaransikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar dalam hadis sahihnya. Kullu ma sabbahu Allahu fi qalbi qad sababtu fi qalbi Abi Bakrin illa darjatan nubuwah. Tekudu sadayana siga Abu Hurairah, aya siga Abu Bakar nu naon nuku Allah diwahyukeun kana manah Rasulullah, ku Rasulullah dikocorkeun deui kana manah Abu Bakar illa darjatan nubuwah. Ini hadis sahih. Makanya ada satu kaidah bagi para alumni, wa kulluna min masyayikhina multamisun gharfan minal bahri aw rasfan minad diyabi. Semua dari kita beristifadah kepada guru-guru mulia, tapi tidak semua dari kita memiliki seragam yang sama. Aya nu kawaris wiridanana, aya nu kawaris dupinganiatan. Paling tidak itu yang kita ingat. Ada yang dapat warisan wujud kidamba, ada yang dapat warisan itu. Ada yang dapat warisan seperti itu, dialah Abu Hurairah, di mana semuanya bisa dihafal, kepalanya cukup untuk menampung banyak hal, seperti fotografik memori yang bisa menyimpan apa saja. Tapi ada yang ruku'uhu karuku'is sayf. Abdi mah cekap we santri masantren di Manonjaya di Miftul Huda opat teh ngakurkeun ruku jeung guru. Ada yang cukup sujud saya paling tidak sama dengan sujud guru. Ada yang saya ingin wiridan saya sama dengan wiridan guru. Ada yang ingin zikir saya seperti zikir guru. Itulah kenapa ada jaminan dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya, kata Rasul, madinatul ilmi, ibarat kota yang bergelimang cahaya, di mana ilmu ada pada diri saya. Wa aliyu babuha. Ingin masuk ke kota itu, masuklah melalui pintu bernama Sayyidina Ali. Tidak banyak meriwayatkan hadis, tidak banyak menghafal hadis, tapi Rasul menjaminkan wa aliyu babuha. Dari mana Ali bisa mendapatkan jaminan sebagai babuha? Dari suluknya, dari suhbahnya, dari komitmen untuk membersamai guru, komitmen untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para alumni, untuk jadi Sayyidina Ali mudah. Tetap satu hati dengan murabi, tetap satu frekuensi dengan murabi. Caranya ucapkan apa yang sering diucapkan oleh murabi, zikirnya, wiridnya, sholawatnya, apapun yang bisa menguatkan koneksi kita kepada murabi ruhina kita, insya Allah. Terakhir, saya tidak dapat ilmu, saya tidak cukup baik dalam berperilaku, tapi saya dituntut untuk jadi guru di tempat kita bermukim. Ada dari kita yang kemudian seolah mendapatkan khawarik,
duka maunah, duka istidraj. Di pondok dia sebengal-bengalnya, di pondok dia sebangor-bangornya, tapi ketika datang ke rumah, semua dari tetangga dan masyarakat sekitar kita tertunduk di hadapan kita, menjadi anak ideologis kita. Ada yang diantara kita seperti itu? Ada. Saya tidak ingin menyebutkan contoh, tapi paling tidak diantara kita hadir para alumni yang merasakan suasana kebatinan seperti itu. Jawabannya adalah ketika seorang mu'ad Allah takdirkan untuk menjadi orang Madinah. Dia lahir dari kabilah yang besar, Aus namanya. Ada 2 kabilah besar di Madinah, yang satu Aus, yang satu Khazraj. Persusnya 3 kelompok yang sangat membenci Rasul, Qainuqa, Nazir, dan Quraidah. Mu'ad terlahir dari rahim bangsa Aus. Ketika berusia 18 tahun, Rasul datang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Mu'ad kemudian dijaminkan dalam beberapa hadis, yang saya hafal adalah hadis riwayat Abi Daud. Wallahi, demi Allah, inni la uhibbuk. Seperti cerita yang kami dengar di tempat ini, bahwa Ki Ukon dan beberapa kolega pernah datang ke Miftahul Huda, seperti menyamar. Guru kita di sini pernah ke Manonjaya, seperti menyamar. Tidak nampak seperti kiai, tidak berpakaian seperti ustadz, hanya berbalut jaket, hampir pahilijeng tukang ojek aja. Dengan panggilan sayang, wa ajengan kemudian memanggil Ki Ukon, nu ajengan mah di tukang. Itu paling tidak penggalan kisah yang saya dengar. Seperti halnya Mu'ad, dia tidak sepopuler sahabat yang lain, tapi begitu cintanya Rasulullah kepada Mu'ad, sampai dalam hadis riwayat Abi Daud, Rasul menjamin, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuk, saya mencintaimu wahai Mu'ad. Itulah suara batin, ajakan untuk satu frekuensi dari Waajengan di Manonjaya untuk Duriyah keluarga besar Sadeng yang ada di Bogor ini. Inni la uhibbuk, jaminan untuk beserta dan bersama dalam kasih dan sayang atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat lain Mu'ad pernah dijaminkan hanya birobwatin, tidak jauh letak tempat beliau dengan surga. Artinya sudah berada di taman surga meski Mu'ad belum tiada. Para alumni, ibu-ibu sekalian, semua dari kita adalah saksi bagaimana kebersamaan ini tidak boleh dan jangan cepat berlalu. Syekh Az-Zahid, Syekh Ahmad Zahid menyebutkan as-silsilatu minas salasil. Silsilah dalam ilmu seperti rantai. Apa yang ingin kami sampaikan? Kalau rantai kita pegang di ujung yang bawah, maka ujung yang paling atas juga ikut bergetar. Ibu bapak sekalian, kita goyangkan rantai yang paling bawah yang kita pegang siang ini. Mudah-mudahan silsilah ilmu kita menggoyangkan aras, kemudian ikut menjadi semangat sehingga kita satu ruhani. Ketika Waajengan adalah sosok pengabdi tanpa tendensi, sosok yang ikhlas dalam mengabdi. Kemudian Ki Ukon adalah sosok yang selalu berpegang teguh kepada amal ilmiah. Maka lakukan semuanya agar kita diakui sebagai anak ideologis dari 2 guru mulia kita. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.